Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Siti Rahana, dan keempat rekan saya ada Fitriana, Fitri Nuraini, Mary Andani, dan Dela Afrita. Nah, pembahasan kelompok kami adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan. Nah, sebelum kita memasuki materi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kita harus mengetahui dulu apa itu pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat di sini adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dengan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Nah, tujuannya itu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat tersebut. Nah, dalam pemberdayaan ini bersifat non-instruktif. Maksudnya bersifat non-instruktif itu guna dapat meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, dalam mengidentifikasi ini mereka mampu merencanakan dan melakukan pemecahan dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, fasilitas yang ada itu diperoleh baik dari lintas sektoral maupun LSM ataupun tokoh masyarakat. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu adalah apa itu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu program dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Nah, jadi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini tidak terlepas dari peran dari masyarakat itu sendiri, di mana dengan adanya ambil bagian dari masyarakat tersebut, maka tujuan dari program tersebut akan cepat tercapai. Nah, pelaksanaan program pemberdayaan ini memerlukan adanya kerjasama yang baik dari pemerintah, penyelenggara suatu program maupun anggota masyarakat melaksanakan program sehingga tercapainya tujuan program tersebut. Nah, selain masyarakatnya sendiri yang ambil bagian, di sini peran pemerintah sebagai penyelenggara program itu juga sangat penting. Jadi adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, maka hal tersebut akan lebih mudah untuk tercapainya tujuan suatu perencanaan program tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan program pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto tahun 2014. Yang pertama itu adalah perbaikan kelembagaan. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha. Nah, jika kelembagaan tersebut sudah tertata dengan rapi, maka tidak menutup kemungkinan kemitraan usaha itu akan meningkat tajam. Yang kedua adalah perbaikan usaha. Nah, perbaikan usaha ini menyangkut tentang pendidikan dan semangat belajar. Jadi, ketika usaha itu sudah terjalan dengan lancar, diharapkan pendidikan dan semangat belajar dari anak-anak tersebut akan lebih meningkat lagi. Yang ketiga adalah perbaikan pendapatan. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Nah, pada bagian perbaikan pendapatan ini, diharapkan perbaikan bisnis yang dilakukan itu dapat meningkatkan dari perekonomian masyarakat maupun keluarga yang ada di desa tersebut. Yang selanjutnya adalah perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Nah, jadi dengan adanya perbaikan lingkungan diharapkan fisik maupun sosial itu akan lebih berkembang lagi karena kerusakan lingkungan itu sendiri disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan yang kecil. Jadi ketika perbaikan pendapatan tadi sudah terlaksana, maka yang selanjutnya dilakukan itu adalah perbaikan lingkungan. Diharapkan hal tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan pendapatan akan meningkat. Yang selanjutnya itu adalah perbaikan kehidupan. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, jadi setelah perbaikan lingkungan itu ada perbaikan kehidupan, di mana perbaikan kehidupan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga ataupun masyarakat. Yang selanjutnya adalah perbaikan masyarakat. Kehidupan lebih baik yang dilakukan oleh lingkungan fisik maupun sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Nah, yang terakhir itu adalah perbaikan masyarakat, di mana perbaikan masyarakat ini mendukung dari
perbaikan yang sebelumnya, yaitu perbaikan lingkungan dan perbaikan hidup. Yang selanjutnya itu adalah contoh program pemberdayaan masyarakat yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah pada saat ini. Yang pertama itu adalah program pemerintah Kartu Indonesia Pintar, di mana pada program ini mewajibkan siswa belajar 12 tahun dengan bebas biaya. Diharapkan dengan hal tersebut akan mengurangi angka buta aksara pada masyarakat di Indonesia khususnya. Yang kedua adalah Kartu Indonesia Sehat, di mana melalui program ini diharapkan masyarakat kurang mampu dapat mengakses pengobatan. Nah, jadi dengan adanya Kartu Indonesia Sehat ini diharapkan kesehatan itu akan lebih merata, tidak hanya didapatkan oleh golongan kaya saja, tetapi dapat diakses pula oleh golongan kurang mampu. Yang ketiga itu adalah pada infrastruktur. Pada program pemerintah ini, contohnya itu seperti pembangunan jalan tol, di mana dengan adanya pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat melancarkan perdagangan antar pulau yang membuat pendapatan lebih banyak untuk masyarakat itu sendiri. Yang harus dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan program. Yang pertama, pengumpulan data keadaan. Pengumpulan data keadaan merupakan kegiatan pengumpulan data dasar yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Yang kedua, analisis data keadaan. Yang dimaksudkan dengan analisis data keadaan ialah kegiatan penilaian keadaan yang dalam praktik dilakukan melalui kegiatan RRA atau PARA. Yang ketiga, identitas masalah. Identitas masalah merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan dikehendaki. Terus yang keempat, pemilihan masalah yang akan dipecahkan. Pada umumnya dapat dibedakan adanya masalah-masalah umum dan masalah khusus. Masalah umum adalah masalah yang melibatkan banyak pihak atau sektor dan pemecahannya memerlukan waktu yang relatif lama. Sedang masalah khusus adalah masalah yang harus dipecahkan oleh pihak-pihak atau sektor tertentu dan pemecahannya tidak memerlukan selang waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah perumusan tujuan-tujuan. Bertolak dari hasil penelitian masalah yang akan dipecahkan, tahapan berikut yang harus dilaksanakan adalah perumusan tujuan atau penerimaan manfaat yang hendak dicapai. Yang keenam, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan program. Perumusan alternatif pemecahan masalah. Setiap masalah pada akhirnya dapat dipecahkan melalui beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yang masing-masing menuntut kondisi yang berbeda-beda, baik yang menyangkut besarnya dana, jumlah, dan kualitas tenaga yang dipersiapkan. Peraturan-peraturan yang harus diadakan serta barang sesuatu yang diperlukan. Sehubungan dengan itu, setiap fasilitator seharusnya selalu berpikir relatif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, perumusan tujuan seharusnya tidak dilandasi oleh pemikiran untuk mencapai penerimaan manfaat yang terbaik yang diinginkan, tetapi sekadar yang terbaik yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya dengan dukungan teknologi, peraturan, dan waktu tersedia. Berkaitan dengan itu, Bradfield memberikan acuan untuk perumusan tujuan sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan semua kemungkinan yang dapat diusahakan untuk memecahkan masalah. 2. Kesampingkan pemecahan masalah yang di luar kemampuan fasilitator sendiri atau di luar batas kewenangan lingkup kegiatan fasilitator. 3. Rumuskan hasil atau penerimaan manfaat kegiatan yang akan dapat dicapai dari setiap alternatif pemecahan masalah dengan mempertimbangkan tingkat kemudahan dan kompleksitas pemecahan masalah, tingkat penerimaan masyarakat atas pemecahan masalah yang direncanakan dan ingin dicapai. Apakah pemecahan masalah tersebut dapat dilaksanakan atau tidak? Sehubungan dengan perumusan alternatif pemecahan masalah, seringkali penyelesaian masalah yang diajukan justru mengundang masalah baru yang memerlukan penanganan yang relatif lebih sulit dan memerlukan sumber daya, biaya, tenaga, waktu, dan perhatian yang lebih besar. Karena setiap alternatif memecahkan masalah harus selalu memperhatikan A. Strength atau kekuatan, B. Weakness atau kelemahan-kelemahan, 3. Opportunities atau peluang,
data keadaan. B. Rumusan masalah. C. Tujuan dan penerimaan manfaat yang hendak dicapai. D. Cara mencapai tujuan yang berisi. Berkaitan dengan perumusan cara mencapai tujuan ini, sejauh mungkin diupayakan agar A. Metode yang dipilih haruslah benar efektif dengan jumlah korban, modal, tenaga, dan waktu. B. Menggunakan bahan dan peralatan yang sudah tersedia atau mudah disediakan, serta mudah dioperasionalkan berkaitan dengan bahan dan peralatan semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya lokal. C. Jumlah unit dan frekuensi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan tingkat efektivitas kegiatan dan sumber daya yang tersedia. D. Pihak-pihak yang dilibatkan. E. Lokasi kegiatan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan selalu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. F. Waktu kegiatan tidak terlalu mengganggu kegiatan penerima manfaat. G. Jumlah dana sekecil mungkin dan sumber dana sejauh mungkin memanfaatkan swadaya masyarakat. Yang ketiga, pengesahan program pemberdayaan masyarakat. Dan keempat, rencana evaluasi. Untuk mengetahui beberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diinginkan, adanya evaluasi dari setiap kegiatan mutlak harus diadakan sehubungan dengan itu. Rencana evaluasi harus mencakup A. Evaluasi awal atau perencanaan. B. Evaluasi fisik dan non-fisik. C. Evaluasi tujuan dan proses untuk mencapai tujuan. Dan ke-5 ada rekonsiderasi. Rekonsiderasi sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertimbangkan kembali rumusan perencanaan program yang ada, baik dilakukan sebelum pelaksanaan maupun selama proses pelaksanaan kegiatannya. Rekonsiderasi ini diperlukan jika ternyata menghadapi keadaan yang di luar keadaan normal, seperti bencana alam, kenaikan harga, adanya kebijaksanaan baru, dan lain-lain. Meskipun demikian, rekonsiderasi harus dijaga agar tetap menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, meskipun volume maupun bobot atau mutunya dapat dikurangi. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari adanya proses perencanaan yang baik. Dengan adanya perencanaan yang baik dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, memudahkan koordinasi dan kontrol, hingga membantu dalam membuat keputusan dan mencapai tujuan dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam menjalankan suatu program pemberdayaan masyarakat.